saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Tetapi marilah kita dahulu untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjaga memelihara kehidupan kami dari malam gelap hingga pada pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Tolong Tuhan, berkati kami. Engkau yang menjaga memelihara kehidupan kami dalam hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami memperoleh kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu, sehingga kami dapat menjadikannya pegangan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini yaitu yang tertulis pada Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini yaitu lihat, aku menyuruh utusanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah menjadi utusan. Atau kita mungkin pernah mengutus seseorang, baik itu sahabat, keluarga, atau orang yang menjadi pimpinan kita dimanapun kita berada bekerja. Utusan adalah orang yang disuruh atau orang yang ditugasi untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu. Orang yang diutus, yang ditugaskan untuk mewakili atau menjadi duta. Orang yang diutus atau orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Bagi yang sudah pernah menjadi utusan atau mengutus seseorang untuk mengerjakan apa yang dikehendaki, yang namanya utusan itu hanya bisa menjalankan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus. Jadi sudah ada printnya. Apa yang boleh diperbuat, apa yang boleh dikerjakan sebagai utusan, tidak kurang atau tidak lebih mengerjakan apa yang diminta oleh yang mengutusnya. Dalam nats ini, utusan itu diperintahkan untuk mempersiapkan jalan. Jalan yang bagaimana yang harus dipersiapkan? Ketika utusan disuruh untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, artinya Allah sendiri yang akan menggunakan jalan itu. Allah yang akan melawat umatnya. Allah yang akan hadir di tengah-tengah umatnya. Secara khusus, ia sudah mengutusnya mempersiapkan jalan baginya. Di sini Allah akan melihat bagaimana utusan itu persiapannya. Bagaimana dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan melawat umatnya, yang akan hadir di tengah-tengah umatnya. Utusan diutus untuk memberitakan supaya hidup umat manusia, karena pada saat itu bangsa Israel hidup di dalam kepura-puraan. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, tetapi itu hanya kepura-puraan saja. Karena itu kitab Maleakhi ini diutus Tuhan untuk memperingatkan umat Israel supaya mereka tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam kepalsuan. Seperti api bagi pemurni logam, seperti sabun bagi penatu. Kedua-duanya apa? Api dan sabun adalah alat
itu adalah sebuah sarana memproses menjadi apa? Menjadi bersih, supaya menjadi tahir, menjadi terpisah dari kotoran-kotoran yang lain. Yang namanya murni berarti asli. Allah mau semuanya umat manusia supaya murni, supaya tahir di hadapan Allah, karena Ia akan melawat umatnya. Kita sudah masuk pada minggu Advent ketiga. Kembali kita diingatkan pada minggu Advent ini akan makna kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mensyukuri kedatangan Tuhan Yesus ketika Dia lahir di kandang domba di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada saat Natal nanti di tanggal 25 dan 26 Desember. Bahkan setiap tahun kita merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus tersebut. Apakah kita merayakannya, memperingati kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai seremonial atau sebagai hanya bentuk ibadah saja? Yang diinginkan Tuhan adalah kita mensyukuri kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus tersebut 2000 tahun yang lalu, dan yang kita peringati setiap tahun pada waktu Natal di bulan Desember ini, baiknya secara rohani, secara spiritual, supaya tidak hanya seremonial saja, tetapi kegiatan aksi sosial, aksi berbentuk kasih harus nampak dalam kegiatan Natal tersebut. Terlebih juga kita diingatkan Tuhan pada minggu Advent ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita, rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini juga kita diingatkan supaya kita mewaspadai hari kedatangan Tuhan tersebut, karena kita tidak tahu kapan Dia datang. Yang tahu hanya Allah Bapa yang di sorga. Hanya Bapa yang tahu kedatangan Tuhan Yesus tersebut. Karena itu mari kita menyikapinya dengan sungguh-sungguh, dengan hidup setia dan kudus. Selamat Advent. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar hidup kami kudus, tidak bercacat, murni di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami dalam kegiatan Natal hanya melakukan ibadah saja, tetapi Engkau menginginkan kami agar tampak dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu perbuatan kasih, aksi sosial tentang kasih terhadap sesama kami. Tuhan, ingatkan kami juga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kami tidak tahu kapan Engkau akan datang ke dunia ini lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu ajari kami pada minggu Advent ini agar kami mewaspadai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berkati kami hari ini yang melakukan tugas-tugas kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang di dalam sekolahnya. Berkati para pekerja di mana saja mereka berada dan bekerja. Tuhan yang melindungi kami, sehingga hari ini dapat kami lewati dengan penuh sukacita, karena kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.